Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sudah siap belajar ya anak-anak hebat? Yuk kita baca doa dulu sebelum belajar ya, agar kita dimudahkan dalam memahami materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar ungkapan pemberitahuan yang terdapat pada teks, lirik lagu, dan gambar. Pada tema 7, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8. Yuk kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini sebelum belajar ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Indah, 1. Kalian dapat menjelaskan ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. Dan yang kedua, kalian dapat menyebutkan ungkapan pemberitahuan secara tertulis yang terdapat pada teks dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menanggapi ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. Dan yang keempat, kalian dapat menyebutkan ungkapan pemberitahuan yang terdapat pada teks atau gambar dengan tepat. Anak-anak hebat, Benny memiliki kucing peliharaan. Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Perhatikan tulisan tersebut ya. Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Benny yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Sekarang perhatikan gambar berikut ya. Apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Coba, apa kalian bisa menjelaskan? Tulisan pada pemberitahuan tersebut adalah dilarang membawa hewan peliharaan. Jadi, pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar adalah tidak boleh membawa hewan peliharaan ke dalam suatu tempat. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar tersebut. Pemberitahuan yang ingin disampaikan yaitu dilarang membawa hewan peliharaan, terutama kucing. Ingat ya anak-anak hebat, sebuah informasi dapat ditulis dalam kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Yuk perhatikan gambar berikut ini ya. Adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Bu Indah, saya bisa menjawabnya Bu, itu mudah sekali. Tentu saja ada. Betul sekali. Nah, ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Ungkapan pemberitahuannya ada 2. Jawabanmu betul lagi. Sekarang sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar. Yang pertama, tidak boleh menginjak rumput. Dan yang kedua, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Wah, betul. Sekarang cobalah menulis ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Saya tidak bisa menjawabnya Bu. Apa Bu Indah bisa membantu saya? Contoh ungkapan pemberitahuan untuk menjaga kebersihan kolam adalah dilarang membuang sampah di kolam. Oh, seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Siap, sama-sama ya. Anak-anak hebat, kita dapat membuat tanggapan dari sebuah kalimat pemberitahuan. Untuk memberi tanggapan dengan baik, bacalah kalimat pemberitahuan dengan seksama. Isi dari kalimat pemberitahuan harus dapat dipahami terlebih dahulu. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Tepat sekali, ungkapan pemberitahuannya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, dilarang memberi makanan sembarangan. Sekarang perhatikan gambar berikut ya.
Jika kamu melihat tulisan tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Pemberitahuannya yaitu pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Maka yang harus dilakukan adalah saya akan mematuhi peraturan tersebut dan tidak memberi makanan pada hewan. Petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, nah, kira-kira bagaimanakah tanggapan yang baik ya anak-anak hebat? Kita bisa menanggapinya dengan berkata, "Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Saya tidak akan mendekati kandang hewan." Ingat ya anak-anak hebat, kalimat tanggapan harus disampaikan dengan baik dan santun agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Bu Indah, di sini ada lirik lagu Kucingku Belang Tiga. Ungkapan pemberitahuan pada lagu tersebut apa ya Bu Indah? Nah, perhatikan lirik lagu tersebut ya. Ungkapan pemberitahuan pada lagu tersebut adalah kucingku manis sekali dan berbunyi meong-meong jika lapar perutnya. Kalau kucing lapar bunyinya meong-meong ya Bu. Kalau manusia yang lapar bunyi perutnya kerucuk-kerucuk. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Wah, bisa saja kamu. Sama-sama ya. Anak-anak hebat, yuk amati gambar berikut ini ya. Lalu kelompokkan ke dalam hewan buas ataukah hewan jinak. Sekarang kita kelompokkan dulu ke dalam hewan buas. Hewan buasnya yaitu ular, buaya, dan harimau. Sedangkan hewan jinaknya yaitu ikan, kupu-kupu, dan ayam. Sebenarnya apa sih itu hewan buas dan hewan jinak Bu Indah? Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kamu tuliskan satu ungkapan pemberitahuan sesuai teks tadi. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia Bu Indah. Apa jawaban saya betul? Wah, tepat sekali jawabanmu. Anak-anak hebat, dapatkah kamu menyebutkan ungkapan pemberitahuan yang lain yang terdapat dalam teks? Ungkapan pemberitahuan juga bisa kita temukan pada kemasan pakan hewan peliharaan. Kira-kira apa saja pemberitahuan yang dapat kamu temui pada bungkus kemasan tersebut ya? Coba perhatikan bungkus makanan tersebut ya anak-anak hebat. Pemberitahuan yang terdapat dalam bungkus kemasan makanan ikan tersebut yang pertama yaitu jenis hewan yang dapat diberikan pakan tersebut. Dan yang kedua yaitu kandungan gizi yang terdapat dalam makanan ikan tersebut. Yang ketiga, cara menyimpan pakan tersebut. Simpanlah di tempat yang sejuk, tidak terkena panas matahari dan tidak terkena hujan. Dan yang terakhir, buanglah bungkus kemasan ikan di tempat sampah jika sudah habis. Nah, dapatkah kalian menyebutkan pemberitahuan pada bungkus makanan ikan tersebut ya? Yuk kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini ya anak-anak hebat. Sebuah informasi dapat ditulis dalam kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Kita dapat membuat tanggapan dari sebuah kalimat pemberitahuan. Kalimat tanggapan harus disampaikan dengan baik dan santun. Ungkapan pemberitahuan bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada teks pemberitahuan, pada lirik lagu, atau kemasan pakan hewan. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.